Gempa bumi megatrust adalah meterai akan hukum Allah. Kronologi peristiwa gempa bumi di Alkitab. Selama ribuan tahun Allah berbicara memperingatkan manusia akan akhir zaman. Salah satunya adalah lewat gempa bumi. Kata Yunani untuk dahsyat adalah mega. Saat kita menyebut gempa bumi megatrust, ini berarti tekanan luar biasa yang jika dilepaskan menyebabkan gempa bumi dahsyat yang disebut gempa bumi megatrust. Gempa bumi terkuat di bumi dan dapat memicu tsunami dahsyat. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Alkitab menuliskan Allah jelas berbicara lewat gempa bumi untuk menegakkan hukumnya dan sebagai bagian pelaksana penghakimannya di akhir zaman. Dalam khotbah akhir zaman ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Di antara jawaban yang disampaikan Yesus tentang tanda akhir zaman, ada satu yang sangat sesuai dengan peristiwa yang sering terjadi sekarang, gempa bumi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Gempa bumi bukan sekedar bencana alam, melainkan pernyataan Allah, peringatan-peringatan ilahi akan tanda akhir zaman dalam garis waktu Allah. Pertanyaan sebenarnya bukanlah kapan gempa bumi megatrust akan terjadi. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah saya siap untuk kedatangan Kristus kembali? Timeline peristiwa gempa bumi megatrust di Alkitab, gambaran penghakiman akhir zaman. 1. Gempa bumi saat Musa menerima 10 perintah Allah, hukum Allah, perjanjian lama. Saat bangsa Israel menyaksikan Musa mendaki Gunung Sinai, mereka diliputi rasa takut yang luar biasa akan Allah. Musa sedang naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 10 perintah Allah. Saat ia mendaki, kegelapan menyelimuti gunung, tanah bergejolak hebat dan kilat menyambar. Semua yang melihat dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa akan Allah. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Tujuan gempa bumi, Allah menetapkan hukumnya kepada dunia. 2. Gempa bumi saat kematian Kristus di kayu salib, hukum Allah, perjanjian baru. Gempa bumi terjadi saat kematian Yesus. Allah menegakkan hukumnya, yakni keselamatan atas kepercayaan terhadap anaknya. Inilah perjanjian baru itu. Perhatiin nggak kejadian-kejadian saat Yesus mati di kayu salib? Gempa bumi hebat, batu-batu terbelah, makam-makam terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah."
Bisa bayangin kegemparan yang ditimbulkan oleh peristiwa ini di antara penduduk Yerusalem nggak? Allah merobek tabir bait suci yang memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus. Artinya kita tidak lagi perlu korban darah binatang yang diwakili imam besar manusia di dalam kemah suci, karena Yesus telah menjadi perantara kita, imam besar kita. Tujuan gempa bumi, Allah menggenapkan hukumnya, yakni 10 perintah Taurat di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saking hebatnya gempa bumi inilah membuat kepala pasukan Romawi bersaksi, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Tiga, gempa bumi saat kebangkitan Yesus. Gempa bumi kembali terjadi sebagai tanda Allah meneguhkan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Gempa bumi ini gempa bumi yang sangat dahsyat sampai membuat prajurit-prajurit penjaga gentar ketakutan. Tujuan gempa bumi, sekali lagi Allah mengokohkan firman-Nya, Yesus yang berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." 4. Gempa bumi di akhir zaman, 2 saksi Allah. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Sebelum akhir zaman akan ada 2 saksi yang dikirim Allah ke bumi. Kedua saksi ini akan menjadi hamba Allah yang bersaksi sebelum penghakiman. Mereka akan memanggil orang berdosa untuk bertobat dan menjatuhkan penghakiman kepada mereka yang menentang. Inilah saatnya Allah akan mendatangkan gempa bumi sebagai penghakimannya. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga.